Setiap desa diharapkan mempunyai daya tarik tersendiri ya. Terkait dengan Rejowinangun sebenarnya sudah ada. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sempatkan untuk mampir ke Desa Rejowinangun, Kecamatan Kemiri. Berada 2 km barat laut dari pusat Kecamatan Kemiri, sehingga mudah dijangkau kendaraan dari berbagai arah. Desa yang kini menjadi sentra pembibitan tanaman di Kabupaten Purworejo, karena hampir semua masyarakatnya berkecimpung di bidang pembibitan. Kini terus berinovasi memunculkan hal-hal baru dalam pengelolaan tanaman. Baru-baru ini, Desa Rejowinangun mengadakan lomba tanaman obat keluarga dan tanaman gizi keluarga, atau disingkat Toga Taga. Kalau boleh tahu Pak, ini acara nopo nih Pak? Hari ini adalah acara lomba Taga Toga tingkat desa, yang di desa ini kebetulan ada 11 RT. Diawali dari RT 1 dan RT 1 RW 2, dan rencana mau dilaksanakan sesuai dengan jadwal adalah 3 hari berturut-turut, mulai dari Selasa, Rabu dan Kamis, karena memang ada 11 RT. Karena kalau dilaksanakan dalam 1 hari mestinya waktunya kurang, sehingga sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Kecamatan Kemiri, itu ada 3 hari. Kalau boleh tahu Pak, pesertanya ada berapa Pak dari RT sini sendiri, dari Desa Rejowinangun sendiri? Dari Desa Rejowinangun terkait dengan peserta, ya kalau dihitung mungkin banyak sekali, tapi yang jelas setiap RT-nya, setiap Taman Toga Taga itu kisaran sekitar 30 orang. Itu mewakili RT-nya? Untuk RT ya, jadi untuk 11 RT itu setiap RT masing-masing punya kader, punya pengurus, punya anggota masing-masing. Dan itu untuk harapan saya terkait dengan Toga Taga ini memang kaitannya dengan tujuan-tujuan saya sebelumnya, sebelum ada lomba Taga Toga, ingin mengangkat yang namanya tanaman di Desa Rejowinangun. Kalau boleh tahu Pak, tadi kan saya amati di sini tanaman itu sebagian besar memang tanaman obat dan keluarga, tapi di lingkungan Rejowinangun sendiri kan memang sudah terkenal dengan pembibitannya. Iya. Nah, untuk memang yang dilombakan tadi, apakah memang semua tanaman atau hanya tanaman obat keluarga? Oh ya, jadi masalah kaitannya dengan pembibitan, kita mungkin wilayah Kemiri itu ditahu semua bahwa Rejowinangun adalah basic daripada pembibitan, yang diawali dari tahun-tahun sebelum tahun 2000. Itu kehidupan di Desa Rejowinangun sebelumnya adalah tanaman-tanaman sebangsa singkong ataupun kayu-kayuan, tapi untuk saat ini, untuk mulai tahun berapa itu yang jelas sekitar 9 berapa atau 80 berapa itu sudah ada pembibitan, sehingga beralih fungsi yang tadinya monoton ke ketela, sehingga meningkat di pembibitan. Pembibitan termasuk di awal adalah pembibitan tanaman keras sebangsa pisia, sengon, mahoni dan jati. Tapi sehingga untuk tahun ini atau pelaksanaan ini yang dilombakan sebenarnya hanya tanaman taga dan toga, juga akupresur. Akupresur itu semacam pijit refleksi itu. Berarti kalau jenis tanamannya itu kalau boleh disebutkan apa saja Pak yang tadi? Kalau tanaman toga, taman obat keluarga, sebangsa temu, jahe, kencur, ya sebangsanya itulah yang jelas yang nantinya bisa menjadikan ramuan jamu tradisional, sehingga kita bisa kebal terhadap penyakit, karena kembali semula kayak dulu lagi. Alami orang-orang masyarakat Jono diharapkan untuk selalu minum jamu itu, jadi untuk kekebalan lah. Kalau itu kaitan dengan toga ya, jenisnya tanaman obat keluarga lah. Kalau tanaman gizi keluarga yang tadi disebut
toga taga, gizi keluarga itu sebangsa sayur-sayuran, buah-buahan itu kan menambah vitamin. Jadi untuk gizi keluarga juga kaitannya dengan kekebalan. Yang jelas kaitannya dengan ini adalah masalah kesehatan. Maka dari itu yang melaksanakan kegiatan ini memang awalnya dari Dinas Kesehatan. Gitu. Oke, jadi ini lomba ini bukan lomba tingkat RT ya Pak, ini lomba tingkat desa. Kami melihat di desa di wilayah Kecamatan Kemiri ini terutama banyak lahan yang kosong ya, yang tidak dimanfaatkan. Padahal tanaman-tanaman untuk obat keluarga ataupun gizi keluarga di sini banyak banget. Akhirnya di bulan Oktober 2019 kami mengadakan lomba toga taga tingkat kecamatan yang diikuti oleh 27 desa ya Pak ya. Jadi yang namanya toga tadi sudah dijelaskan oleh Dinas adalah tanaman obat keluarga. Sedangkan taga itu adalah khas dari Puskesmas Kemiri ya. Di mana-mana belum ada istilah taga. Taga dicetuskan oleh Bupati Puskesmas Kemiri, yaitu Taman Gizi Keluarga. Bulan Oktober kami adakan lomba dan pemenangnya adalah Desa Rejowinangun adalah juara umum ya. Di samping Rejowinangun itu waktu lomba itu bagus, di sini sudah penduduknya sudah kompak menjual bibit, jadi sudah biasa mengelola masalah tanaman ya. Terus kami arahkan supaya lebih baik lagi sehingga waktu lomba memang sini yang paling bagus ya, sehingga menjadi juara umum ya. Sudah ditinjau oleh Dinas Kesehatan segala, seharusnya mana Desa Rejowinangun ini mewakili Kabupaten Purworejo untuk tingkat provinsi, tapi berhubung ada COVID semuanya ditunda ya. Dan hebatnya Desa Rejowinangun apa, meskipun dia sudah juara umum tingkat kecamatan, masih mengadakan lomba lagi untuk tingkat desa. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti kalau kita pas maju tingkat provinsi, kita sudah terbiasa, sudah terjaga semua gitu kan. Dan di sini kita potensinya bagus banget. Nanti saya juga akan berusaha untuk supaya bisa menjadi desa agrowisata juga Pak. Segala macam tanaman ada, baik tanaman hias, tanaman buah, tanaman gizi, semua ada semua di sini ya. Obat juga tanaman buah ada di sini. Jadi pokoknya potensial semua ada Pak. Harapan saya supaya kedepannya Rejowinangun menjadi desa yang lebih bagus lagi, maksudnya menjadi desa agrowisata dan ekonominya bisa naik dengan adanya tanaman-tanaman yang sudah ada di Desa Rejowinangun ya. Untuk marketing sebenarnya Desa Rejowinangun tidak gitu masalah, karena di sini udah terbiasa dan bertahun-tahun ya bisnis seperti ini. Jadi untuk marketing oke, cuma nanti kita lebih tata lagi. Misalnya seperti ini mungkin kalau ditanamin anggur gitu coba lebih bagus. Kalau setiap orang punya anggur, kita jadi desa yang lebih bagus lagi. Di Desa Rejowinangun dilaksanakan lomba antar RT untuk taga toga, yang mana kegiatan ini didukung oleh masyarakat Rejowinangun yang sangat luar biasa, terutama ibu-ibu dalam menanam tumbuhan tanaman taga toga. Lomba ini dilaksanakan pada dasarnya sebenarnya masyarakat Rejowinangun dalam pembibitan tanaman itu sudah sejak lama diikuti ataupun dilakukan oleh masyarakat Rejowinangun. Dalam hal ini untuk
Tagatoga mereka mengembangkan dari awalnya bibit-bibit jeruk, alpukat dan lain sebagainya, berkembang sampai dengan Tagatoga, sehingga dalam masa COVID ini pun sangat luar biasa. Bahkan banyak masyarakat dari luar desa ataupun luar kecamatan yang datang ke Rojowinangun untuk melihat dan sangat tertarik akan kegiatan-kegiatan terkait Tagatoga, tanaman-tanaman yang ada di Rojowinangun ini. Tagatoga ini untuk mendorong masyarakat dalam mempromosikan tanaman obat dan keluarga, yang mana dulu belum sampai berpikiran ke arah situ. Sekarang utamanya dalam masa COVID ini mereka termotivasi untuk mengembangkan lebih maju lagi. Harapannya mudah-mudahan masyarakat di Rojowinangun benar-benar menikmati dan semakin termotivasi untuk memajukan pembibitan di daerah Kemiri, khususnya di Rojowinangun, yang mana Tagatoga bisa lebih berkembang dan manfaatnya jelas sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kita promosikan untuk agrowisata ke depannya, sehingga masyarakat benar-benar merasa ada manfaat yang sangat baik, sangat luar biasa, utamanya untuk dari segi ekonomi masyarakat atau keluarga. Ya, yang alami ini sangat luar biasa. Kami bersyukur di mana program itu bisa diterima dan dikembangkan di masyarakat, dan harapan kami program ini juga bisa dikembangkan di daerah-daerah yang lain. Karena bagaimanapun juga program untuk pengembangan toga dan taga ini bagi masyarakat dampak untuk kesehatannya sangat luas sekali. Di mana kalau untuk toga, taman obat keluarga, itu adalah terkait dengan keluarga dan masyarakat itu mempunyai tanaman-tanaman dari segala jenis tanaman-tanaman tradisional, tanaman jamu yang kemampuan lokal yang nanti bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan. Kalau untuk taganya adalah taman gizi keluarga, di mana jenis-jenis tanamannya adalah tanaman-tanaman yang mendukung dan sangat membantu terkait dengan gizi untuk keluarga, seperti gizi-gizi tanaman, baik itu buah-buahan ataupun tanaman sayur-sayuran yang nanti akan dimanfaatkan oleh keluarga tersebut. Terus terkait ini kan tanaman Tagatoga ini kan baru di pos-pos tertentu Pak ya. Ya. Nah, kedepannya apakah mau dikembangkan menjadi sebuah wisata atau seperti apa Pak? Ya, itu tujuan saya selaku Kepala Desa di Rojowinangun bersama pemerintah desa dan teman-teman semua masyarakat desa Rojowinangun. Harapan saya bukan hanya karena Idul Lomba, tapi kelanjutannya masih berjalan, sehingga saya mengharapkan jadi dulu masyarakat sudah paham terhadap pembibitan dan sekarang sudah tahu tentang fungsinya Tagatoga, sehingga kita berkeinginan untuk menjadikan desa kita itu untuk agrowisata kampung bibit. Dalam artian kampung bibit itu nggak cuma bibit tanaman keras, tapi segala macam bibit, segala macam buah-buahan, gizi keluarga ataupun obat keluarga, sehingga nantinya akan masuk ke pariwisata. Berarti sedang dipersiapkan Pak ya? Iya. Untuk itu. Ini kalau misalkan sekarang ini
dengan besok insya Allah ini misalkan booming atau orang-orang mulai tahu, mencari tahu desa Rejowinangun, kemudian ada yang datang ke sini, kira-kira sudah siap apa belum? Ya, insya Allah siap, karena kemarin juga diawali dari desa lain untuk studi banding ataupun sekedar lihat-lihat, juga termasuk juga ada minat belinya. Nah, kemarin sudah ada dari desa lain, dari kecamatan lain, dari desa Tangkisan tempatnya kan, udah beberapa kali lah. Cuma yang kemarin yang memang hari Minggu kemarin dilaksanakan, dia kesini terus izin ke pemerintah desa terkait dengan ingin tahu tentang apa yang sebetulnya di dalamnya di desa Rejowinangun, karena dia pernah jalan-jalan sehingga terheran-heran, sehingga dia karena memang kebetulan kepala desa mengajak kader-kadernya ke desa Rejowinangun dalam rangka untuk studi banding, dan intinya bukan hanya studi banding, juga termasuk rekreasi katanya. Sekaligus di situ alhamdulillah ya belajar juga, termasuk ada minat pembeli ya lumayan banyak yang kemarin hari Minggu itu. Berarti sudah menghasilkan nilai ekonomi juga untuk warga. Ya, alhamdulillah terkait sudah. tanaman tokat. Ya. Nah, terus untuk harapan ke depannya Pak terkait dengan ini ya tanaman togataga Pak. Harapan ke depan saya berharap bahwa tanaman togataga ini bukan hanya selesai sampai di sini, artinya tetap dikembangkan, dikenalkan ke masyarakat. Juga itu karena memang banyak fungsinya terkait dengan taga-toga adalah memang kebutuhan setiap masing-masing individu itu butuh tanaman togataga. Dan alhamdulillah juga bukan hanya tanaman tersebut di tempat taman togataganya, tapi di lingkungan masing-masing setiap kakak sudah digalakkan untuk menanam tanaman yang kaitan dengan tanaman obat keluarga dan tanaman gizi keluarga. Itu harapan saya, yang jelas masyarakat desa Rejowinangun akan semakin lama semakin keadaan juga sehat terkait dengan tanaman togataga, juga menopang terkait dengan perekonomian. Jadi selain masyarakatnya sehat, juga ekonominya juga sehat, angkat ke atas gitu. Sekali tadi saya juga mengamati partisipasi animo masyarakat juga cukup bagus, dan mudah-mudahan juga harapannya Bapak bisa terwujud, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan nilai ekonomi untuk semuanya. Amin. Dari Rejowinangun, Purworejo seputar Purworejo melaporkan.